Baiklah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan bicara tentang pembedaan hukum. Pembedaan hukum yang dimaksud yaitu kita akan bicara tentang pembedaan antara yang pertama antara hukum perdata dengan hukum pidana, dan yang kedua antara hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Sekarang kita lihat yang pertama, hukum perdata dan hukum pidana. Apa sih hukum perdata itu? Ya, dalam arti luas, hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan hukum perdata material yang mengatur tentang kepentingan perseorangan. Sementara hukum perdata materi sendiri adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan menciptakan kepada kepentingan manusia itu sendiri. Hukum perdata di Indonesia itu ada 3 macam, ada hukum perdata adat, ada hukum perdata Eropa, dan ada hukum perdata nasional. Hukum perdata adat itu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam masyarakat yang berkaitan dengan kepentingan perseorangan. Sedangkan hukum perdata Eropa ini ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum yang menyangkut kepentingan orang-orang Eropa dan orang-orang yang diberlakukan ketentuan itu. Dan hukum perdata nasional ini merupakan bidang-bidang hukum perdata sebagai hasil produk nasional. Bagian hukum perdata nasional ini dibuat misalnya hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan hukum Undang-Undang Pokok Agraria yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60. Hukum perdata di Indonesia itu berasal dan bersumber dari bahasa Belanda yang terkenal dengan istilah Burgerlijk Wetboek, ya, atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata Indonesia bersumber pada hukum perdata, yaitu hukum perdata tertulis yang sudah terkodifikasi sejak 1 Mei 1848. Dalam perkembangannya, banyak ketentuan hukum perdata yang pengaturannya berada di luar ketentuan hukum perdata sendiri, yang ada di berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat setelah adanya pengkodifikasian hukum perdata itu sendiri. Secara singkat, sejarah hukum perdata yang berlaku di Indonesia itu bermula dari aturan hukum perdata yang berasal dari bangsa Romawi yang selanjutnya diberlakukan di negara Perancis, kemudian ke negara Belanda, dan ke negara Indonesia berdasarkan ajas konkordansi. Berlakunya hukum perdata Belanda di Indonesia ini bertalian erat dengan politik hukum pemerintah Hindia Belanda yang membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan. Yang pertama ada golongan Eropa, yang kedua ada golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa, dan yang ketiga ada golongan pribumi. Pengertian hukum perdata sendiri menurut beberapa sarjana, yang pertama misalnya Wedionel Projodikoro, itu mengatakan bahwa hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Sedangkan Subekti merumuskan hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Menurut Subekti, hukum perdata ada kalanya dipakai dalam arti sempit sebagai lawan dari hukum dagang. Ya. Kemudian hukum perdata juga merupakan keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan orang lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Hukum keluarga dan hukum pergaulan itu dalam hubungan hukum keluarga melahirkan tentang orang dan keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan tentang ketentuan hukum benda dan hukum perikatan. Selanjutnya kita lihat apa sih hukum pidana itu. Ya. Banyak sarjana yang merumuskan tentang apa itu hukum pidana. Tetapi dari rumusan yang dikemukakan oleh para sarjana,
kita cukup mengatakan bahwa hukum pidana adalah aturan hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dengan menitik beratkan kepada kepentingan negara. Hukum pidana itu sendiri ada beberapa jenis, ya. Yang pertama ada hukum pidana material, ada hukum pidana khusus, ada hukum pidana formil, dan ada hukum pidana umum. Ya. Hukum pidana material itu memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, kemudian aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai hukum pidana material di luar, semuanya diatur di dalam KUHP. Sementara hukum pidana khusus itu memuat aturan-aturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum, ialah golongan-golongan tertentu dan berkenaan dengan jenis-jenis perbuatan tertentu. Misalnya hukum pidana militer, hukum pidana fiskal, hukum pidana ekonomi, hukum pidana korupsi, dan lain-lain. Kemudian ada hukum pidana formil. Hukum pidana formil adalah mengatur bagaimana negara dengan perantaraan alat pelengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Ya. Hukum pidana formil ini sering kita kenal dengan istilah hukum acara pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Sedangkan hukum pidana umum sendiri adalah memuat aturan-aturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang, ya. Seperti yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengertian pidana. Pidana sendiri banyak dirumuskan oleh beberapa sarjana, ya. Salah satunya adalah Ruslan Saleh. Dia mengatakan pidana adalah reaksi-reaksi atau delik yang berwujud nestapa yang sengaja ditempatkan negara pada perbuatan delik. Ya. Jenis pidana sendiri itu diatur di dalam pasal 10 KUHP, ya. Ada dua jenis pidana, ya. Yang pertama pidana pokok dan yang kedua pidana tambahan. Pidana pokok bermula dari hukuman mati, ya, hukuman penjara sementara berupa hukuman seumur hidup, penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan itu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sekarang kita lihat perbedaan dan persamaan antara hukum perdata dan hukum pidana. Persamaannya apa? Yang pertama, kedua-duanya merupakan norma hukum yang mengatur kehidupan manusia hidup di dalam masyarakat. Yang kedua, dua-duanya mempunyai sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada si pelanggar. Yang ketiga, kedua-duanya tetap tunduk pada pengecualian apabila dalam keadaan memaksa. Dan yang keempat, sama-sama dapat diselesaikan setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sementara perbedaannya adalah hukum privat mengutamakan kepentingan individu, sementara hukum publik mengutamakan kepentingan umum. Yang kedua, hukum privat mengatur hal-hal yang bersifat khusus, sementara hukum pidana mengatur hal-hal yang bersifat umum. Dalam hukum pidana, hukum privat dipertahankan oleh individu, sementara hukum pidana dipertahankan oleh negara melalui jaksa. Dan yang keempat, hukum privat, ajas damai itu diutamakan, sementara di dalam hukum publik, hakim yang mengupayakan hukum publik itu tidak mengenal perdamaian. Di dalam hukum privat, boleh memilih siapa yang harus diselesaikan, atau siapa yang harus bertanggung jawab. Sementara dalam hukum pidana atau hukum publik, itu tidak boleh memilih, semuanya harus diselesaikan. Dan yang keenam, dalam hukum privat, setiap saat gugatan dapat ditarik kembali, sementara dalam hukum publik tidak dapat dicabut kembali kecuali pada delik aduan. Dalam hukum yang ketujuh, dalam hukum privat, sanksinya berbentuk perdata, biasanya ganti rugi berupa uang, sementara dalam hukum pidana sanksinya
adalah ketentuan umum yang berupa hukuman badan. Sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 10 KUHP, ya, di mana hukuman itu dibedakan jadi dua, ada hukuman pokok dan hukuman tambahan.